Dia atau Dia bab 22, menjadi pelayan di restoran Zero. Melihat Chef Robby tertawa membuat Yayu bingung. Apa ada yang lucu? Tanyanya sembari memegang wajahnya. Tidak ada, saut pria itu sembari tersenyum. Kalau tidak ada, kenapa Chef terus tersenyum? Kamu kalau marah cantik yuk. Kata-kata Robby membuat gadis belia itu tersenyum kaku. Dulu ketika dia masih sekolah, tidak ada yang memujinya, mengatakan jika dirinya cantik. Tapi sekarang pria kota memujinya. Terima kasih atas hinaannya. Chef Robby mengerutkan dahinya. Hinaan? Dia bingung. Tidak pernah ada yang memujiku selain ibu dan keluargaku. Jadi jangan membuatku tersanjung. Toh kenyataannya aku tidak cantik. Aku gadis kampung. Memangnya kenapa dengan gadis kampung? Apa gadis kampung tidak boleh cantik? Kecantikan itu bukan dilihat dari fisik, tapi hati. Dan kamu memiliki itu. Yayu langsung melirik pria yang terlihat sedang menyetir. Kenapa dengan hatiku? Aku bisa menilai seseorang, tapi aku tidak akan menyebutkan kepadamu kenapa aku mengatakan seperti itu, saut Chef Robby. Dia dapat menilai jika Yayu baik. Terbukti, gadis belia itu tidak ingin memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan Gigi. Dan juga, gadis belia itu sangat berbeda dengan ibunya. Sampailah mereka di rumah sakit. Chef Robby membawa Yayu menuju bagian pendaftaran. Pria itu mendaftarkan ke bagian dokter penyakit dalam. Setelah melakukan pendaftaran, mereka pergi ke tempat praktek. Tempat itu berada di bagian lain dari lobi. Ketika membaca tulisan yang ada di atas pintu, membuat Yayu penasaran. Chef, apa dokter spesialis penyakit dalam bisa menangani lumpuh? Pria itu menatap Yayu sembari memicingkan matanya. Siapa yang lumpuh? Tanyanya yang lupa jika Yayu memiliki kakak yang sakit akibat tertabrak mobil. Mas Dodit. Dodit? Robby tidak mengingat nama itu. Yang dia ingat hanya Yayu seorang, anak Bude Nani dan Pak De Adi. Masku. Oh iya, aku ingat. Bagaimana kabarnya? Yayu menggelengkan kepalanya. Wajahnya terlihat muram. Ada apa, Yu? Katakan, mungkin aku bisa membantumu. Mas Dodit belum bisa jalan. Robby mencoba mengingat kejadian beberapa bulan lalu. Tepatnya insiden yang terjadi di rumah sepupunya. Apa yang bisa aku bantu? Tidak ada. Lalu, kenapa kamu bertanya tentang dokter spesialis penyakit dalam? Apa kamu ingin membawa Dodit ke dokter ini? Robby menunjuk papan nama yang ada di atas pintu. Iya nanti, ketika... Yayu enggan melanjutkan kalimatnya. Ketika memiliki uang lebih, dia akan membawa Dodit melakukan terapi di rumah sakit, bukan dengan dukun patah yang ada di kampungnya. Tapi dia tidak tahu jika Dodit telah sembuh, bahkan telah menjadi tuan tanah kedua setelah Dodi. Seorang perawat memanggil nama Robby. Ayo yuk, ajak pria itu. Aku tunggu di sini saja, tolaknya, yang tidak ingin melihat Robby diperiksa. Pria itu bukanlah apa-apa baginya, dan ketika melakukan pemeriksaan, pasti ada aurat yang terlihat, dan itu dihindarinya. Baiklah, kamu tunggu di sini. Robby masuk ke dalam ruangan pemeriksaan. Sedangkan Yayu duduk di depan sembari memainkan ponsel yang diberikan Gigi kepadanya. Andai ibu dan Mas Dodit punya ponsel, pasti aku bisa menghubungi mereka, gumamnya. Oh Yayu, gumam Nani dan terdengar anak sulungnya. Ada apa, Bu? Tanya Dodit sembari mendekati ibunya yang sedang berdiri di depan kamar adiknya. Yayu, bagaimana kabar di kota? Apa dia selamat? Bagaimana? Apa maksud ibu? Bukannya Yayu tinggal di rumah Giwang? Dodit bingung. Wanita parubaya itu menggelengkan kepalanya. Ibu tidak mengizinkan dia tinggal dengan Giwang. Ibu suruh dia mencari tempat tinggal dan pekerjaan di kota. Apa? Dodit kaget. Dia berpikir jika adiknya ke kota menemui Gigi dan tinggal di sana. Ternyata adiknya harus mandiri. Apa ibu tidak berpikir panjang? Dodit marah. Yayu tidak tahu kota itu, dan dia perempuan. Apa ibu tidak takut anak ibu diganggu pria nakal? Ya Tuhan, Nani memegang dadanya yang berdetak kencang. Ibu tidak berpikir tentang itu. Yang ibu pikirkan, Yayu kabur dari kampung ini untuk menyelamatkan diri. Tapi, Nani terlihat panik dan mondar-mandir. Apa yang harus ibu lakukan? Tanyanya takut. Takut anaknya dicelakai pria nakal. Dodit terlihat bingung. Malam ini ibu pergi ke kota, bawa Yayu balik. Tapi, pernikahan kamu tinggal beberapa hari lagi. Nani bingung. Dalam hitungan hari Dodit akan menikah, dan tidak mungkin dia tidak hadir. Keselamatan Yayu lebih penting. Aku bisa mengatasi ini semua, sahutnya menenangkan. Nani memeluk anaknya, lalu berlalu ke kamarnya dan menyusun pakaiannya ke dalam tas kecil.
Dalam 2 hari ibu akan pulang bersama dengan Yayu. Iya bu, bawa Yayu kembali ke sini. Dia tidak harus bekerja di sana. Robi telah selesai melakukan pemeriksaan. Bagaimana? Apa itu sakit? Tanya Yayu sembari menunjuk pipi Robi yang tadi pagi terkena tangannya. Tidak ada apa-apa, sahutnya sembari berjalan menuju lobi rumah sakit. Oh syukurlah, syautnya tenang sembari melirik Robi yang sering melihat jam tangan. Ada apa, Chef? Tanyanya. Apa kamu ada acara lain? Tanyanya sembari menuju kasir. Tidak, aku hanya mau pulang dan istirahat. Oh begitu. Pria itu terlihat sedikit kecewa. Dia masih ingin menghabiskan waktu bersama dengan Yayu. Ada apa, Chef? Apa kamu tidak ingin melihat-lihat restoran Zero? Mendengar nama restoran membuat Yayu senang. Dengan cepat dia menganggukkan kepala. Baiklah, kita ke restoran Zero sekarang, ajaknya. Seperti biasa, pria itu selalu membukakan pintu mobil untuk Yayu. Dia memperlakukan gadis belia itu dengan sangat baik. Begitu mobil sampai di tempat parkir restoran, pria itu juga membukakan pintu mobil. Yayu melihat tempat parkir yang penuh dengan mobil-mobil mewah. Ayo yuk, dia membawa Yayu melalui pintu belakang dan langsung terhubung dengan dapur. Dia melihat suasana di dapur sangat sibuk dan aroma masakan bercampur menjadi satu. Kamu duduk di sini. Chef Robi membukakan pintu ruangannya. Gadis belia itu mengangguk dan memperhatikan kesibukan di dapur dari ruangan pemilik restoran. Ruangan itu terbuat dari kaca transparan. Sengaja dibuat seperti itu agar Chef Robi dapat melihat aktivitas karyawannya. Lalu tatapannya melihat sosok yang tadi. Chef Robi memakai pakaian berwarna hitam lengkap dengan apron. Pria itu terlihat sedang melihat dan mengecek cita rasa masakan dari asistennya. Tampan, gumamnya, lalu matanya terbelalak. Dia bingung dengan mulutnya yang bisa memuji seorang pria. Walaupun tidak secara langsung, tapi itu adalah hal aneh. Yayu memukul bibirnya dengan jarinya. Mana pelayan lain? Tanya Chef Robi kepada pelayan restorannya. Dari tadi dia hanya melihat 3 orang pelayan warawiri membawa makanan yang telah disiapkan para koki. Dika izin Chef, saut seorang pelayan. Pria itu segera memanggil manajernya yang bernama Lucy. Bagaimana keadaan di luar? Kita kekurangan pelayan. Robi memperhatikan suasana dapur yang terlihat sangat sibuk. Setiap koki dan asistennya mempunyai tugas masing-masing. Siapa dia? Lucy menunjuk ke arah ruangan pemilik restoran. Apa dia pelayan baru kita? Tanya Lucy. Pakaian Yayu berwarna putih dan celana hitam, membuat Lucy berpikiran jika Yayu adalah pelayan yang sedang dalam masa percobaan. Dia bu, Robi belum selesai menjelaskan, karena Lucy sudah berlalu ke ruangannya. Wanita itu menghampiri Yayu yang sedang menatap ke arah dapur. Hei anak baru, seru Lucy. Yayu mengerutkan dahinya, lalu membaca badge name yang ada di baju Lucy. Nama manajer restoran Zero sama dengan nama teman kosnya. Itu yang ada di dalam pikirannya. Ayo bantu, jangan hanya diam saja, tegurnya. Tapi apa? Banyak pengunjung di depan dan kita sedang kekurangan pelayan. Lucy menarik tangan Yayu. Lus, dia bukan pelayan, dia temanku. Ujar Robi yang tidak ingin Yayu menjadi pelayan di restorannya. Lucy menatap Yayu dari atas sampai bawah. Wanita itu selalu mengejar cinta Robi, tapi pria itu tidak pernah menanggapinya. Dia hanya menganggap Lucy sebagai temannya, tidak lebih dari itu. Seperti ini seleramu, bisik Lucy ke telinga pria itu. Lucy kembali menatap Yayu. Kami sedang kekurangan tenaga, mungkin kamu bisa membantu kami. Baik, apa yang bisa aku bantu? Jawaban dari Yayu membuat Lucy senang. Ikuti aku, ajaknya. Lus, dia kesini bukan mau jadi pelayan, larang Robi. Tidak apa, Chef, aku senang bisa membantu. Sahut Yayu dan berlalu mengikuti Lucy ke bagian depan restoran. Dia dapat melihat mewahnya tempat itu. Lampu-lampu kristal memenuhi langit-langit restoran. Dia juga memperhatikan pengunjung restoran, orang-orang berkantong tebal. Terlihat dari penampilan para pengunjung yang menggunakan setelan jas untuk pria, dan wanita memakai gaun serta mobil yang terparkir di depan membuktikan semuanya jika restoran Zero adalah restoran termahal dan terlezat di kota itu. Hei sini, Lucy memanggil Yayu. Gadis belia itu mendekat. Kamu perhatikan cara pelayan menyapa para pengunjung yang baru datang. Bagaimana cara mereka meletakkan buku menu serta meletakkan serbet di atas paha pengunjung. Perhatikan dengan detail. Tita Lucy lalu menjawab beberapa panggilan yang masuk. Banyak pengunjung yang melakukan reservasi 2 hari sebelumnya. Karena restoran itu selalu dipenuhi para pengunjung dan sangat jarang ada kursi yang kosong, membuat orang-orang yang ingin merencanakan makan malam atau makan siang harus melakukan reservasi 2 hari sebelumnya. Tapi terkadang melakukan reservasi juga tidak mendapatkan tempat. Bagaimana? Apa kamu mengerti? Tanya Lucy ketika telah menjawab beberapa panggilan yang masuk. Sudah, bagus. Lucy memanggil seorang pelayan. Seorang pelayan wanita datang menghampirinya. Bawa dia bersamamu, tunjukkan cara kerjamu, titah Lucy. Pelayan itu menganggukkan kepalanya, lalu membawa Yayu menghampiri meja yang baru saja terisi.
Dengan cepat Yayu memahami. Sekarang kita ke dapur, ajak pelayan itu. Yayu menganggukkan kepalanya. Dia kembali ke dapur. Meja 11, teriak pelayan itu. Poki menyerahkan hasil masakannya ke Chef Robby. Lalu pria itu memperhatikan plating makanan. Sebelumnya, dia telah mencicipi semua masakan itu sebelum makanan ditata di atas piring. Silakan, ujar Chef Robby. Ayo bawa, ujar pelayan ke Yayu. Gadis belia itu langsung membawa piring yang diberikan Chef Robby. Yuk, jangan, ujarnya yang tidak tega melihat Yayu menjadi pelayan di restorannya. Tidak apa, Chef, aku senang, sahutnya. Pelayan yang ada di samping Yayu bingung. Dia menoleh ke arah pemilik restoran, kemudian ke Yayu. Dia berpikir jika Yayu sama dengannya. Ternyata gadis di sampingnya adalah kenalan pemilik restoran. Bersambung.